Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar musarrifil laili 'alan nahar. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-mustafain al-akhyar wa man tabi'a sunnatahu ila daril qarar. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Seluruh pengurus PKM Masjid Jami' yang kami hormati, tuan-tuan guru, para orang tua terutama yang kami muliakan, hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti bersama dengan beliau di yaumil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alaihim ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih diberikan amanah atau diundang untuk mengisi tausiah di masjid ini. Saya sempat lebih kurang 5 bulan 3 hari kepala kantor urusan agama di Kecamatan Medan Barat ini. Sempat juga dulu diminta untuk mengisi khutbah paling tidak di sini oleh Pak Tontowi Nasution. Tapi tidak sempat saya kalau pindah tugas ke daerah. Baru rupanya sekarang terpenuhi, mungkin bisa sekali-sekali. Pun tadi ada jadwal di tempat lain, tapi ada perintah dari Ustaz Nabi Husin Barituri, maka alhamdulillah bisa hadir di sini. Kita sedikit mengkaji tentang orang-orang terbaik dalam perspektif atau dalam sebutan-sebutan dalam Al-Quran. Jadi ada Allah menyebut dalam beberapa ayat tentang orang yang terbaik. Tentunya kita ingin menjadi yang baik, bukan sekedar baik, tapi ingin yang terbaik. Kita kadang-kadang memilih dari yang terburuk, jadi pilihannya yang buruk dari yang terburuk. Saya walaupun tak baik, walaupun jahat, tapi tidaklah paling jahat. Itu kan pilihan namanya. Jadi maunya kita memilih yang terbaik dari yang baik. Allah memberikan pilihan-pilihan banyak kepada kita. Allah tidak banyak memaksa kita. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, Allah lebih banyak menyampaikan pilihan. Itulah istilahnya. Jadi kalau kita nanti lihat berapa jumlah ayat Al-Quran, 6.200 sekian, berapalah ayat bukunya? Itu tidak lebih dari 10%. Kan kalau kita lihat dalam tafsir ayat Al-Ahkam, umpamanya bisa dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sais, itu hanya 560-an, tidak sampai
600. Selebihnya itu adalah ayat-ayat ibrah, ayat-ayat intibar, ayat-ayat perumpamaan atau contoh-contoh seperti yang dibaca tadi contoh. Kalau dijelaskan itu kan ada pilihan di situ. Masuk surga itu bagus, tapi ada yang paling bagus kalau kita masuk surga. Jadi sendiri masuk surga itu udah bagus itu. Tapi kalau bisa sekeluarga masuk surga, itulah yang paling bagus. Tadi dibaca pada rakaat terakhir pertama dan kedua bersama. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Tadi kita lihat ayat 23 dan 24 surah Ar-Rahman. Surga Adan, jadi Adan itu nama di surga. Dalam hadis disebutkan inna fil jannati qasran yusamma adan laha khamsatu alafi babin wa likulli babin khamsatu alafi hijrah. Di surga itu ada nanti istana, ada istana di surga namanya Adan kata Rasulullah. 5.000 pintunya dan setiap pintu ada 5.000 kamar-kamar besar. Bayangkan ya, 5.000 itu besar pintu gerbangnya, dan di dalam pintu itu di dalamnya lagi ada 5.000 kamar. Kalau 5.000 kali 5.000 25 juta kamarnya. Itu ada. Siapa yang menempati itu? Yadkhuluna, mereka masuk ke dalamnya kamar. Siapa itu? Min abaihim, orang-orang tua mereka. Ayah, kakek, dan kakek-kakek yang baik, yang soleh dari ayah mereka. Man sholaha min abaihim. Siapa lagi? Wa dzurriyyatihim wa azwajihim, suami atau istri, pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, anak, cucu, keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat membawa mereka masuk. Jadi dibawa, diantar, dikawal, dijemput, ditunggu, apalah bahasanya. Jadi tidak segera masuk begitu, tapi ditunggu dulu kumpul, baru dibawa bersama-sama, dipandu atau dibawa oleh para malaikat. Bukan itu saja. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi kamu. Selamat bagi kamu. Ada lagi ucapan selamat. Ada lagi sebutan ucapan selamat kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Karena kamu dulu telah bersabar di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Inilah tempat yang paling baik. Inilah tempat kamu yang telah disediakan. Inilah tempat kamu yang telah disediakan dan yang terbaik tempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam tafsir disebutkan siapa yang mengucapkan selamat kata, selamat bahagia, selamat sukses ini. Sebahagian mengatakan para malaikat. Selain dibawa, dipandu oleh para malaikat masuk ke pintu-pintu yang banyak itu, para malaikat yang lain mengucapkan selamat datang, selamat bahagia, atau selamat sukses. Ada yang mengatakan Allah yang mengucapkan selamat itu, sebagaimana dalam surah Yasin ayat 59 atau 58 ya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Selamat itulah ucapan Tuhan mereka. Jadi terbayangkah kita atau pernahkah kita paling tidak di dunia ini ketika kita mengalami atau mendapatkan suatu prestasi
langsung Presiden mengirim papan bunga ke depan rumah Bapak dengan ucapan semangat sukses Pak Zaini Bengkubari. Apakah ada pernah begitu? Kalau pernah itu dipoto itu dipiralkan itu kemana-mana. Begitu bahagianya kita ketika kita mendapatkan ucapan selamat dari orang besar. Ini bukan manusia lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan penghargaan, tidak sekedar menyediakan tempat yang istimewa, tapi justru ditambah lagi dengan ucapan selamat. Nanti dibaca surah Az-Zumar, namanya pun surah Az-Zumar. Zumar itu rombongan besar. Jadi masuk surga itu ya rombongan, ada rombongan yang masuk surga. Masuk neraka pun begitu juga. Jangan kita rombongan masuk neraka. Karena kan banyak tersangka rame-rame, masuk penjara rame-rame. Itu di dunia saja sudah indah. Baginya saja dibikin warna, tak bisa pilih warna kalau sudah tersangka. Harus warna oranye pula. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Allah banyak menyebutkan yang terbaik itu keluarga terbaik. Maka kita menjadi orang baik itu suatu prestasi. Tapi kalau kita bisa membawa keluarga besar jadi orang soleh dan solehah, itulah prestasi yang paling tinggi. Maka buatlah rumah semi masjid. Hidup di rumah itu semangat dan suasana ibadah. Semangat atau suasana nuansa dan suasana ibadah, semangat ibadah di rumah itu hidup. Saya tadi malam rapat bersama anak cucu, anak menantu lah. Ini tidak bisa lagi, kita harus selalu istighosah. Istighosah itu tolabul ma'unah min Allah. Ya, memohon pertolongan kepada Allah. Teori-teori kita kadang-kadang tidak bisa Bapak Ibu. Tidak cukup teori yang hebat. Justru orang yang banyak teori kadang-kadang gagal dalam hidup. Ya, di Jumat diundang untuk memimpin doa di umat waktu asar. Sholat asar berjamaah hari Jumat, baru berdoa berjamaah. Istighosah namanya. Itu tujuannya memohon pertolongan. Kampus Universitas Medan Area, masjidnya masjid takwanya, bukan masjid jami itu. Banyak itu ya yang berpaham Muhammadiyah ya kan. Tapi giliran berjamaah berdoa tidak ada lagi bid'ah. Memang sudah itu. Allah katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Kalau ada orang mengatakan mana dalilnya, berdoa berzikir bersama, itulah dalilnya. Zahir itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Sabarkanlah dirimu, buatlah dirimu sabar bersama orang-orang yang berdoa di waktu pagi dan di waktu sore. Disuruh kita bersabar supaya berdoa, berzikir sama-sama di waktu pagi dan di waktu sore. Ini sudah kita lakukan. Cuma bisa sampai subuh dan sampai terbit matahari. Jam berapa terbit matahari? Hari ini jam 6 lewat 12 atau 10. Lebih kurang lah. Dan ini pun nanti jam 10 lewat 10 nanti jam 6 selesai. Nanti ada yang sholat syuruk di sini, pulang. Nah, paling tidak sekali ya, satu pekan ada kita bersama-sama sabar dulu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Kenapa mereka sama-sama di situ yuriduna wajha Allah? Mereka berharap ridho Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kriteria orang itu kali yang paling tinggi kualitas daripada kita orang yang beriman, manakala sukses, manakala bisa
menjadi orang soleh dan mengantar keluarganya orang-orang soleh. Sebagaimana yang dipuji atau yang diberikan Allah penghargaan yang tertinggi kepada mereka. Kita lihat dalam banyak hadis bagaimana kalau ada orang yang bagus baca Qur'annya dan dia amalkan, bagaimana penghargaan Allah. Salah satunya riwayat Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah menulis dalam kitabnya Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Rasulullah katakan, man qara'al Qur'ana wa ahsana qira'atahu albasallahu walidayhi tajan yawmal qiyamah dawuhu ahsana min dawmi syams. Qala Rasul, barang siapa yang bagus baca Al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan bagus bacaannya, maka nanti di hari kiamat Allah memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya yang cahayanya lebih bagus dari cahaya matahari dan bulan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak yang bagus baca Quran, saya yang terbayang saya ayahnya, nanti diberikan Allah penghargaan. Bayangkan, tidak hanya masuk surga, ada orang di mahsyar gelisah, banyak yang terkapar panasnya bukan tanggung, tapi ternyata ada orang tidak tahu menahu karena mereka sibuk untuk mendapatkan, untuk mengikuti acara penghormatan atau penyambutan. Begitulah ilustrasinya. Ada orang justru disambut dan diberikan hadiah mahkota. Di dunia tak pernah kita memakai mahkota karena kita bukan raja, bukan sultan. Saya hanya sekedar sultannya, Sultan Syahrir, bukan sultan, ya kan? Kalau salah kadang-kadang itu kena Sultan Syahrir, tersinggung raja muda, saya bilang Sultan Dewi, saya sultannya. Tapi ada orang nanti dikasih mahkota. Kenapa? Karena dia berhasil punya anak, punya cucu, punya keluarga yang bagus baca Quran. Jadi kalau imam kita tadi yang terbayang kita bukan dia saja, tapi ayah dan ibunya nanti. Al-basallahu walidayhi, Allah memakaikan kepada kedua orang tuanya tajan itu mahkota. Dawuhu ahsan min dawi syams, lebih bagus sinarnya, cahaya daripada cahaya matahari. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini penting. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya ada Tadhkirah, judulnya, ada terjemahan bahasa Indonesia itu. Kalau kita melihat di situ, At-Tadhkirah fi ahwalil qiyamah wal akhirah, ada bagaimana keadaan nanti di akhirat. Itu perlu juga supaya kita tidak hanya terbayang, tidak tergambar hanya persoalan dunia, tapi terbayang kita di akhirat. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya sebelah kanannya, kita punya kitab masing-masing, maka nanti diserahkan kitab ini, buku besar yang di situ ada semua catatan dari semua hasil kinerja kita. Bagaimana yang ada dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah katakan wa wudi'al kitab, diserahkan, ketika diserahkan nanti Alkitab ini, fatarul mujrimina musyfiqin, kau lihatlah wahai Muhammad, orang berdosa itu sangat ketakutan melihat apa yang ada dalam buku ini. Musyfiqina mimma fihi wa yaquluna, dan mereka berkata, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wa la kabiratan, yang tidak ada hilang, yang tidak ada tercecer satu pun dari perbuatan, perkataan, segala macam aktivitas diri dia, kecuali ada di dalam illa ahsaha.
ada di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi orang-orang yang ketika nanti diserahkan buku itu, kalau orang yang berdosa itu musyfiqina min babi, mereka sangat ketakutan melihat isi buku ini. Tapi di lain pihak ada kata Allah dalam ayat 6 atau ayat 7 surah Al-Insyiqaq, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang diserahkan atau diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab, akan diperiksa, akan disidang yasira, sebentar. Dia tidak berlama-lama, tidak bertele-tele, yasira, sebentar saja. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, lalu kemudian dia dipersilahkan ketemu atau dia dijumpakan dengan keluarganya dalam keadaan, dalam suasana gembira. Jadi bisakah kita kira-kira bayang-bayangkan, baru selesai atau masih di ruang sidang sudah ketemu dengan keluarga, padahal itu belum disolve itu ceritanya itu, karena baru cerita hisab, baru pemeriksaan, baru persidangan, sudah jumpa dengan keluarga dalam suasana gembira. Dan dalam ruang sidang kan ada orang gembira, sujud-sujud segala malam, berteriak takbir, tapi ada juga meraung. Itulah ayat selanjutnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Orang yang diberikan catatan atau kitabnya dari sebelah belakangnya, maka bagaimana? Yad'u thubura, maka dia pun akan menjerit dan tahu dia pasti akan tidak lolos, pasti dia akan diseret ke neraka. Belum lagi di sini sudah tahu kapan dan di mana, dari mana dikasih kitab tadi. Nah, ini kan orang-orang istimewa tadi. Jadi kalau ada orang mengantar jenazah atau melepas jenazah, nah ini perpisahan terakhir, kita berpisah selamanya. Tidak benar itu. Kita tidak berpisah selamanya, tapi kita berpisah sementara dengan orang lain. Nanti akan ketemu. Di mana ketemunya? Masih dalam hisab pun, ketika selesai hisab atau ketika dihisab saja sudah yang qalibu ila ahlihi masrura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi dibaca ayat 32 surah Fatir, jangan pakai al ya, bukan surah Al-Fatir, surah Fatir ayat 32. Allah katakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kata Allah, kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Dalam penjelasan ulama siapa yang maksudnya, yang dipilih Allah dari hambanya untuk menerima warisan besar ini, Alkitab yaitu Al-Quran, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi termasuk dipilih Allah menerima warisan, berarti orang istimewa. Dan Allah katakan, faminhum zalimun li nafsihi, sebahagian mereka zalim pada dirinya, wa minhum muqtasid, sebahagian mereka pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, sebahagian mereka berlomba, berjuang, bekerja keras untuk mendapatkan anugerah atau kebaikan-kebaikan dari Al-Quran itu. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah anugerah yang paling besar. Kalau kita lihat di sini jelas Allah katakan, pertama Allah memilih kita sebagai ahli waris daripada warisan besar ini.
Ada dua warisan kalau kita lihat dalam Al-Quran. Ada warisan umum, warisan semua dipersilakan untuk mengambilnya. Itulah bumi ini. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Sesungguhnya telah kami tetapkan dalam semua kitab-kitab, setelah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini diwarisi oleh hamba-hamba kami yang baik, hamba-hambaku yang baik. Maksudnya yang baik di sini orang yang punya skill, orang yang punya kapasitas, orang yang punya kemampuan untuk mengelola bumi. Jadi tidak sekedar beriman saja, atau beriman pun kalau karena ilmu dia dalam mengelola dunia ini miskin juga. Kalau orang tak pernah sholat, tapi karena dia punya kemampuan, kaya dia. Kita dapat 10 kali 30 meter saja di medan ini payah. Tapi ada orang mulai dari jalan pancing sampai ke Berjuk sana dibuat orang boleh proyek Ciputra atau Citra ini. Karena mereka punya kemampuan. Di antaranya mereka berkawan, ada grup-grup. Nah, kalau kita berkelahi di mana-mana, selalu kita gontok-gontokan. Padahal Al-Quran menyuruh kita supaya berkawan. Kalau kamu 100 orang, kamu bisa mengalahkan 1000 orang. Berarti kita harus berkawan 100. Saya siaplah yang ke 99. Majilah 98 lah. Nanti Ustaz Musin ini nanti yang ke 100 kita satu orang. Kalau nanti kita 100, satu orang kita 500 juta, sama dengan 500 miliar. Apalagi kita bisa untuk usaha 500 miliar. Oke, kita turunkan 100 juta saja. Kita satu orang kalau kali 100 orang itu 10 miliar. Jadi situ buka toko yang di Jalan KPD, Jalan Amir Hamzah ini. Tapi kita tidak bisa berkawan. Ayah berkawan kita, sama-sama rambut itu upaya, sama-sama dari muda upaya. Sama baru-baru baru ini sama Mbak Baby. Hadirin yang dimuliakan, ya kan begitu kejadian. Betul apa tidak? Betul di sini, selesai masjid ini. Saya berbahagialah melewati ini. Walau khotib saya di masjid Agung kemarin dari Jumat yang lewat ini. Nah, ini kapan selesai ini? Saya bilang sama imamnya, kita syukur zirena. Berapa pula operasionalnya ini cukup Rasulullah, tidak cukup Ustaz katanya. Karena pakai pakai link dari untuk khotibnya kan agak di tengah. Itu pakai link. Ustaz sudah pernah ini, sudah izin belum saya bilang. Geladi kita datang, geladi mau ke mimbar itu. Jadi mau pulang lagi katanya Jumat yang lewat. Rasa pulang kurang daya listrik. Inilah. Tapi kalau nanti gubernurnya siapa mau rasa selesainya itu 3 miliar setahun kan biasa itu untuk masjid kebanggaan kita. Aku rasa masih ada 2 tahun lagi baru selesainya. Jadi Allah katakan kita ini dalam menerima warisan ini ada yang zalim, ada yang pertengahan, ada yang betul-betul mendapatkan anugerah Allah. Saya kira ini kajian kita bisa dilihat siapa-siapalah yang termasuk orang yang disebut zalim pada dirinya, siapa-siapa orang yang disebut pertengahan, dan siapa-siapa yang disebut sabiqun bil khairat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dalam hadis lain ada disebutkan, jadilah kamu orang yang belajar. Aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau tidak bisa orang alim, orang belajar. Kun aliman atau muta'aliman. Tak bisa dua-duanya, ada lagi alternatif ketiga. Au mustami'an, au mustami'. Hanya nanti ibu mendekat, rasa menengok dan mendekat, ya kan? Itu menjadilah. Nah, itu alternatif ketiga. Wala takun rabi'an, jangan kamu yang keempat.
Jangan menjadi yang keempat. Siapa itu yang keempat? Kurasa oposisi namanya itu. Pengamat saja. Ini yang banyak di Indonesia itu pengamat saja. Tidak pernah dia pemain. Penonton dan pengamat. Kalau mengamati orang, menilai orang luar biasa. Nah, itu Sri Mulyani tidak bagus ini kata Menteri Keuangan pun dinilai. Padahal keuangannya kesulitan saja. Tapi dia bisa mengomentari yang namanya Menteri Keuangan, menteri-menteri lain, bahkan presiden. Ya silakanlah kalau memang kapasitas dia pengamat. Dan kurasa model-model kita ini jadilah dinilai yang tiga ini. Alim, muta'alim, atau mustami'. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, mungkin ada dari jamaah yang akan melakukan memberi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya Pak? Bu, silakan. Maaf Pak Ustaz, ingin nanya Pak Ustaz. Ada yang nanya ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang orang yang ini banyak teori ya. Itu orang yang gagal. Padahal kan ini kata orang bijak ya. Orang yang punya planning, ya kan? Baru punya planning itu sudah termasuk harus mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah untuk planning. Planning kan teori Pak Ustaz. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Dalam teori. Baik. Di dalam sebuah ayat, saya agak lupa nomor ayatnya, tapi dalam surah Al-Maidah sekitar ayat 40 ke 50 Allah katakan likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bahwa setiap kamu kami jadikan ada syariat dan ada manhaj. Jadi mungkin bisa kita terjemahkan manhaj itu teori itu. Jadi teori tanpa syariat itu sebetulnya liar. Jadi ya saya sebetulnya mungkin kalau saya sebutkan tidak perlu teori, perkara yang kurang tidak boleh teori saja. Jadi teori itu harus merujuk kepada syariat. Kadang-kadang kita punya syariat, tidak punya teori, itu kurang mantap itu. Jadi maka Allah katakan, saya ketika ada dulu jadi S2 waktu memberikan makalah, coba jelaskan dulu dengan tahu beliau ini Profesor Hasan Asy'ari Nasution dosennya. Nah, kawan dari kampung dulu tahu dia saya ya setiap hari mengajarkan Al-Quran. Coba terjemahkan dulu apa penjelasan likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Apa bedanya syariat dengan manhaj? Kalau bahasa Arabnya Pak, teori itu bisa dengan manhaj Pak. Jadi kita ini kadang-kadang berkutat syariat saja. Itu tidak bisa lagi kalau tidak dibuat jadi teori atau bisa yang sesuai dengan ya katakanlah kalau dia berupa hukum. Al-Quran itu sumber hukum, tapi itu tidak bisa diamalkan kalau belum tidak dijadikan yang hukum positif kan begitu Pak ya. Dibuat dia legalitas formal. Nanti dalam hadis siapa yang meninggalkan sholat kafir katanya itu kan tidak pidatokan nanti pada undang-undangnya atau peraturannya belum ada. Jadi Allah katakan ada syariat, ada manhaj. Kalau manhaj saja dia hanya mengambil teori lepas tidak merujuk kepada wahyu. Kita sekarang banyak kita yang paling banyak habis terpelayan atau apa namanya itu yang kalau dari YouTube itu gembul itu kan terkenal itu kalau menurut Ustaz yang terkenal termasuk Adi Hidayat ada lagi Ustaz Nurdin namanya itu bahaya.
Karena menurut teori saya kata, menurut versi saya kata, siapa rupanya dia kata kawan-kawan? Apakah dia nabi? Apakah dia orang yang mujtahid? Tapi menurut saya Tuhan itu tidak bisa dirasionalkan katanya. Padahal sangat rasional Tuhan itu. Mungkinkah ada tai lembu, tak ada lembu? Mohon maaf lembu, tiba-tiba datang, mohon maaf, ada tai lembu di situ 1 ton, tapi tak ada lembunya. Itu saja sudah orang tahu. Kalau ada teh ayam pasti ada teh ayam. Kecuali dalam makanan ada teh ayam, teh kucing namanya kan ada dulu terkenal makanan teh kucing. Ini pemberi tidak mungkin ada alam raya ini hidup datang sendiri. Tidak ada pencipta. Jadi dia punya konsep sendiri, punya teori sendiri, tapi tidak punya landasan wahyu atau katakan dari yang ahli. Jadi ya maksud saya dari bakal mungkin salah sampaikan saya tadi, ada teori lepas itu bahaya. Tapi Allah mengutamakan dulu, menyebutkan dulu syariat, baru manhaj. Nah, sekarang terima kasih Pak. Sudah memperjelas tadi yang kurang jelas. Ada yang lain Pak? Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dari barisan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak-bapak yang lain ada? Oke lah, baik. Kalau nggak ada lagi, ditutup dengan doa oleh Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana wa ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina wa nahnu al-ba'isun wa nahnu al-muqirruna al-mu'tarifuna ilaika bidhunubihim. Nas'aluka Allahumma mas'alatal masakin wa nad'uka Allahumma du'a al-khaifin wa nabtahilu ilaika ibtihal al-mudnibin. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li amwatina wa amwatil muslimin warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma ahdina bi hidayatil Qur'an waj'alil Qur'ana nura sudurina wa rabi'a qulubina wa jalaa huzunina wa humumina wa qurrata a'yunina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita mendengarkan kajian subuh yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Atas nama seluruh jamaah, saya menyampaikan ucapan masyarakat kepada Pak Ustaz. Semoga kiranya ilmu yang Bapak berikan dapat kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh jamaah yang kami hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ayo dalam saya nilai tauhid wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.